jelaskan terkait dengan apa namanya penggunaan atau penguasaan teori belajar yang jenengan pakai dalam modul ajar yang jenengan susun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Haryati MPD, Bapak Reza Ahmad Diansah MSI, yang kami hormati. Sebelumnya izinkanlah kami mempresentasikan tentang modul ajar yang telah saya susun dalam pelaksanaan ujian komprehensif ini. Teori belajar yang kami gunakan untuk modul ajar yang telah saya buat yaitu berkaitan dengan teori belajar behavioristik Bapak. Dari identitas modul ajar, selanjutnya menerangkan tujuan pembelajaran yang akan diperoleh dari modul ajar tersebut. Tujuan pembelajaran ini kami breakdown dari CP. Selanjutnya ada pemahaman bermakna. Kemudian yang nomor 2 yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang ketiga, sarana dan prasarana yang digunakan berdasarkan modul ajar atau rencana pembelajaran yang akan kami laksanakan. Mulai dari ruang kelas, alat dan bahan, serta materi dan sumber ajar yang akan digunakan. Poin yang keempat yaitu target peserta didik. Di sini target peserta didik yang dimaksud yaitu peserta didik reguler. Jadi tidak ada peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, Bapak. Selanjutnya, yang nomor 5, kegiatan pembelajaran. Berikutnya Pak Irfan, terkait dengan apa namanya pengembangan pembelajaran. Ya, terima kasih. Dalam modul ajar kami, yaitu pertama tadi, kami cenderung ke menganut teori behavioristik, walaupun tidak memungkiri bahwa modul ajar kami menganut teori belajarnya tentu saling melengkapi, Bapak. Kemudian untuk penerapan tujuan pembelajaran itu kami mengikuti dari Permendikbud nomor 033/8/KR/2022. Kemudian kami breakdown menjadi TP. Untuk kemudian dari TP menggunakan kata kerja operasional, selanjutnya menjadi dari TP-TP itu akhirnya kami susun menjadi ATP, Bapak, seperti itu. Nah, kemudian berkaitan dengan PBL dan PJBL itu kan nanti strateginya pembelajaran kami menggunakan PJBL, Bapak. Jadi Project Based Learning. Tema yang kami ambil itu kan hidup bersih menjadi kebiasaanku, yaitu materi tentang toharoh. Di situ karena kami nanti adalah sasarannya adalah fase A, yaitu kelas 2, nanti kami akan membuat proyek sebuah poster. Jadi nanti dalam pembelajaran akan kami sediakan berbagai macam gambar urutan wudhu yang semuanya itu masih acak tanpa keterangan. Kemudian setelah siswa itu mendapatkan materi, siswa meresap apa yang ia pelajari, kemudian ketika kami berikan LKPD, yaitu berupa gambar-gambar, siswa akan memotong-motong gambar yang kami siapkan, kemudian akan menyusun sesuai dengan urutan yang benar. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Kemudian terkait dengan tadi sudah dijelaskan, kemudian saya akan bertanya terkait dengan instrumen assessment yang mana dari instrumen tersebut untuk memunculkan memancing atau memantik siswanya nanti terkait dengan critical thinking, creative thinking, reflective thinking hingga decision makingnya itu seperti apa Pak dengan menerapkan di dalam MA atau modul ajarnya. Ya, terima kasih. Dalam mencapai berbagai kompetensi yang siswa dapatkan seperti kolaboratif, kritikal, komunikatif, itu nanti itu termuat semuanya dalam alur pembelajaran, Bapak. Jadi mulai dari pembagian kelompok secara heterogen itu kan nanti akhirnya dalam suatu kelompok kan pasti ada kolaboratif, saling mengisi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian tentu nanti ketika guru menjelaskan, siswa menyerap, nanti ada interaksi tanya jawab dan diskusi semacam itu
itu nanti masuk ke dalam komunikatif. Seperti itu. Berkaitan dengan apa kreatif, kreatif itu nanti kan ketika ada LKPD atau tadi asesmennya itu, salah satunya LKPD itu siswa dari gambar-gambar yang diperoleh itu kan gambar hanya pokok saja. Jadi nanti dipotong-potong, kemudian dihias, ditempel dan dihias sesuai dengan kreativitas masing-masing kelompok, masing-masing siswa. Seperti itu tuh Bapak. Asesmen awalnya biasanya menggunakan seperti apa, Pak? Asesmen awal itu nanti pertanyaan pemantik itu apa yang diketahui siswa tentang toharoh, apa yang diketahui siswa tentang wudhu, dan bagaimana siswa selama ini dalam menjalankan wudhu. Kemudian terkait dengan penyusunan P5 PPRA, Pak Irfan, bagaimana penyusunan mulai dari apa namanya penyusunan profil, tujuan, aktivitas, hingga pada asesmen. Coba dijelaskan secara singkat. Ya, terima kasih. Untuk penyusunan P5 PPRA itu kami tentu berdasarkan ada tim formatur, jadi aslinya ada tim formatur, kemudian yang dirancang adalah berdasarkan lingkungan dan kondisi sekolah yang ada di sekolah kami. Di sekolah kami kebetulan ada di daerah pesisir yang apa ya halaman saja itu masih tanah pasir, jadi misalkan musim penghujan dan lain sebagainya itu terkenal ya kumuh dan banyak debu Bapak. Jadi kami mengambil tema tentang hidup berkelanjutan. Kemudian terkait dengan penyusunan proposal PTK. Ya, berkaitan dengan PTK itu kami yang melatar belakangi awal saya yaitu karena kondisi lingkungan yang pertama, kedua kondisi lingkungan itu kami gambarkan dalam rumusan masalah yaitu dengan ditemukannya banyak siswa yang belum mengetahui bagaimana tata cara bersuci yang baik, menjaga lingkungan yang bersih, itu belum tertanam secara benar di dalam siswa. Mungkin semua siswa sudah mengetahui, hanya saja pembiasaan-pembiasaan baik, kebiasaan positif itu belum tercermin dari siswa. Oke, seperti itu. Demikian, terima kasih Pak Irfan. Berikutnya kami kembalikan kepada Bapak Dr. Ahmad Aryadi, MPD. Pak Irfan sudah menyiapkan kertas. Sudah, Bapak. Oke, baik. Tolong ditulis ya. Saya bacakan ya. Oke, saya bacakan. Tolong ditulis. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditulis kalau sudah Bismillah. Oke, Bapak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. 2 ayat aja. Coba. Ampun, Bapak. Baik. Atas sedikit. Atas sedikit. Nah, oke. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Oke, berikutnya tolong saya dibacakan ayat ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Oke, baik. Kenapa tadi bacanya bukan bi'sal ismu, Pak? Boleh, Bapak. Oke, baik, Pak. Cukup, Pak.